Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yahsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yusma'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, thumma amma ba'du. Hadirin dan hadirat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semua hingga kita diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya, dan kali ini kita diberikan kesempatan masih bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita akan bertemu dengan detik-detik perpisahan dengannya, dan kita akan berburu malam yang terbaik dalam satu tahun. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang tidak diharamkan dengan berjumpa Lailatul Qadar, dan semoga Allah jadikan kita ketika masuk Lailatul Qadar dalam kondisi kita diberi kesehatan, diberi taufik untuk mudah beramal soleh, dan dijadikan apa yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat. Hadirin berarti yang di sini, hadir out berarti yang di luar sana. Ini insyaallah pertemuan pertama kita akan membahas kitab tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha mulia dan nama-namanya yang terbaik. Saya akan menggunakan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julail atau Al-Jalil hafidhahullahu ta'ala, di mana kitab ini berjudul Walillahil Asma'ul Husna Fad'uuhu Biha, dan kita insyaallah akan membahas kitab ini seterusnya. Di sana disebutkan sampai berapa ratus nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita hanya mengenal 99. Insyaallah kita akan membahas apa sih maksud 99 yang dimaksud di sana. Baik, di sini beliau pertama mengatakan fa inna ajallil maqasid wa anfa'ul ulumi wa ashrafiha wa a'lahal al-ilmu bi asma'illahi azza wa jalla al-husna wa sifatihil ula. Kata beliau, sesungguhnya maksud dan manfaat daripada ilmu yang paling mulia dan yang paling agung adalah ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi beliau ingin menyampaikan bahwasannya suatu perkara itu seolah-olah beliau ingin memberi pesan bahwa ilmu itu ada yang sangat penting, ada yang penting, ada yang kurang penting, dan ada ilmu yang enggak penting. Seolah-olah beliau ingin memberi pesan bahwa ilmu itu ada berbagai macam kepentingan. Ada yang sangat penting, ada yang penting saja, ada yang kurang penting, bahkan ada yang tidak penting. Yang paling penting apa? Ini tentang nama Allah yang kita pelajari sekarang. Kemudian yang kurang penting. Yang kurang penting. Ilmu kedokteran. Enggak semua orang kan harus belajar kedokteran. Penting tapi kurang penting. Artinya enggak semua orang perlu belajar kedokteran. Ilmu peperangan. Enggak semua orang harus belajar ilmu perang. Penting tapi kurang penting. Yang enggak penting. Ilmu sihir, ilmu merayu wanita. Ini kan sekarang di TV-TV kan tersebar ilmu gombal gitu kan. Dan saya heran, wanita mau saja disamakan dengan sesuatu. Kamu tahu nggak persamaan kamu sama bulan? Ya jelas beda. Maksudmu apa? Wajahku seperti bulan yang bolong-bolong gitu. Tapi terkadang wanita tersipu malu dengan itu. Nah, itu sebenarnya adalah ilmu yang tidak penting. Kenapa beliau mengatakan ilmu tentang Allah ini adalah ilmu yang sangat penting?
Beliau mengatakan, "Dzalika li'annaha tu'arrifun nasa bi rabbihim subhanah." Dengan ilmu tersebut mempelajari nama-nama Allah yang maha bagus, yang maha terbaik, dan nama-namanya yang maha tinggi, kata beliau, tu'arrafun nas atau tu'arrifun nas bi rabbihim subhanah. Seorang hamba akan mengenal siapa Rabb-nya. Makanya disebut dengan pepatah Indonesia tidak asing apa? Tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau kita sudah semakin kenal Allah, bukan hanya sebatas sayang, maka kita tambahkan kosakatanya atau pepatahnya kita tambahi, tak kenal maka tak sayang, dan juga semakin takut. Tak takut. Orang yang nggak kenal Allah nggak akan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika li'annahu tu'arrifun nasa bi rabbihim subhanahu alladzi huwa asyrafil ma'lum. Karenanya ilmu tentang Allah, mempelajari tentang Allah, nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, ini adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Pelajaran yang paling layak untuk dipelajari. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau mengenal Allah itu hukumnya adalah fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi, Bu. Hukumnya adalah fardu ain. Kalau ibu-ibu belajar ilmu, misalnya ilmu perceraian, hukumnya apa? Fardu ain ketika ibu mau cerai. Iya kan? Fardu ain ketika akan dilaksanakan. Ketika kita mau jualan, kita harus tahu ilmu jualan. Saat itu kita belajar ilmu tentang jual beli, hukumnya fardu ain. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melarang orang yang nggak punya ilmu tentang jual beli masuk ke pasar atau melakukan transaksi di pasar. Orang yang mau poligami, saat itu dia belajar ilmu tentang poligami, hukumnya fardu ain. Orang yang mau menikah, jomblo mau menikah, dia mau menikah, saat itu belajar ilmu tentang pernikahan, hukumnya fardu ain. Makanya saya membahas kitab fikih di salah satu masjid, itu cuman fikih cukup sampai fikih ibadah saja. Cukup sampai fikih ibadah saja, nggak sampai pernikahan, bab pernikahan. Karena nggak seluruh orang mau nikah lagi, atau ada orang, setiap orang yang jomblo langsung mau nikah karena mempersiapkan diri. Kita mengharuskan mereka yang hukumnya fardu ain saja terlebih dahulu. Baik, kemudian beliau mengatakan wa a'dhamu maqsudi wa ta'arrafuhum bi khalqihim wa khalqus samawati wal ardi wa man fihinna. Kemudian ini merupakan ilmu yang dengannya seorang hamba itu mengenal siapa yang menciptakan dirinya. Ada sebuah kisah, seorang datang ke majelis syekh, dia mengatakan, kalian belajar Al-Quran dan hadis, berkutat di situ terus saja. Sementara orang-orang barat sudah sampai bulan. Apa istimewanya? Makhluk ketemu makhluk, apa istimewanya? Syekh tersebut menjawab, apa istimewanya makhluk ketemu makhluk? Nggak ada istimewanya. Maka beliau mengatakan, kami belajar Al-Quran dan hadis terus-menerus seperti ini dalam rangka kami makhluk ingin berjumpa Sang Khalik dalam kondisi ridho kepada kita. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini belajar Asmaul Husna dalam rangka agar kita mengenal syariat-syariatnya. Sebagaimana tadi saya sebutkan, judul kajian kita hari ini adalah apa? Urgensi mempelajari Asmaul Husna. Nanti saya akan sebutkan lebih kurang 12 poin apa sih urgensinya belajar Asmaul Husna. Tapi nanti, sekarang kita muqaddimah dulu. Jadi kita harus mengetahui bahwa barometer pentingnya ilmu itu yang pertama adalah prioritas apa yang dipelajari. Tadi kita sudah sebutkan, barometer ilmu itu penting bagi kita atau enggak, kita harus tahu prioritasnya. Yang mau kita pelajari ini bermanfaat untuk saya dulu enggak? Bahkan yang menakjubkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala itu mengenalkan dirinya kepada kita lebih daripada satu ayat. Bahkan kita bisa dapati setiap lembar yang kita buka, Allah mengenalkan dirinya kepada kita.
Bahkan ketika pertama kali kita membaca Al-Quran, Allah langsung mengenalkan dirinya kepada kita. Apa yang pertama kita baca? Bismillah. Allah mengenalkan dengan menyebut nama Allah. Siapa sih Allah itu? Kemudian Allah menyebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan itu diulang terus. Kemudian Allah nanti menyebutkan lagi Maliki Yaumiddin. Sifat-sifatnya, nama-namanya Allah mengulang, bahkan setiap lembar tidak ada satu lembar pun yang tidak ada nama dan sifat Allah di sana. Saya buat ilustrasi, walillahil mathalul a'la, tentu permisalan bagi Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Ada orang misalnya anak-anak SMA yang suka coret-coret di tembok, nulis nama SMA-nya. Itu tujuannya apa? Biar dikenal kan? Maka demikian walillahil mathalul a'la, tentu Allah permisalannya lebih agung dan lebih mulia. Allah itu banyak mengenalkan dirinya dalam Al-Quran kepada kita. Bahkan lisan Nabi SAW sering mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu demikian, Allah itu demikian. Nanti kan kita sebutkan, orang yang gak mengenal Allah itu apa sih dampak buruknya bagi dia? Apa dampak buruk bagi orang yang gak mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Tentu kita tidak akan membahas zatnya Allah ya. Kita tidak akan membahas zatnya Allah. Kita akan membahas apa? Nama dan sifatnya saja. Karena zatnya hanya Allah yang maha tahu. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ada cahaya yang menghalangiku. Ada cahaya yang menghalangiku. Dan Allah itu akan dilihat oleh orang-orang yang beriman, dan semoga kita termasuk di antara mereka nanti di surga sebagai nikmat paling tinggi. Ketika seorang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung dan begitu mulia? Bahkan mereka, kata Nabi SAW, di surga tidak akan berdesak-desakan. Mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan, dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Salah satu sebabnya mereka benar-benar mengenal Allah di dunia. Kemudian beliau mengatakan di sini, karena kita akan mengenal siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa huwa yastalzimu ibadatuhu subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau menyebutkan yang kedua, barometer pentingnya ilmu itu adalah faktor manfaatnya. Tadi yang pertama apa? Barometer ilmu penting atau enggak? Prioritasnya. Yang kedua manfaatnya. Apa kata beliau? Akan menjadikan seorang hamba itu mencintai siapa yang dia kenalnya. Wa khosyatihi, dan dia pun akan takut kepadanya. Wa ta'dhimu wa ijlalihi, wa ta'dhimuhu wa ijlalihi. Seorang hamba akan benar-benar mengagungkan Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang enggak mengenal Allah dan mensekutukan Allah. Sebabnya apa? Kata Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mereka harus mengagungkan Allah. Berarti dari sini Allah sudah memberi indikasi bahwa sebab orang tersesat itu apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang datang ke dukun, orang yang melakukan kesyirikan, melakukan sihir, ini semua sebabnya karena apa? Dia tidak mengenal Allah. Seandainya dia mengenal Allah, tentu dia akan takut. Dia akan takut dengan ancamannya. Dia akan mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Satu saja nama yang kita sering sebut, Allahu Akbar. Itu saja sudah seharusnya kalau kita mengenal Allah, sudah membuat bulu kuduk kita berdiri kalau ketika kita sholat. Bukan Allahu Akbar. Lama ini kayaknya imamnya nih. Apalagi tarawih nih, ujian keimanan nih. Orang yang benar-benar mengenal Allah Azza wa Jalla akan merasakan ibadah yang lezat. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku adalah yang paling mengenal Rabb kalian dan aku adalah yang paling takut kepadanya. Makanya Nabi SAW itu kalau sholat itu benar-benar menikmati. Sedang berhadapan sama siapa yang dia kenal. Tapi kalau kita ini sholat nggak ngerti sama siapa yang kita sembah, kita nggak ngerti bagaimana nikmat yang diberikan kepada kita. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, ya lewat begitu saja.
Tapi kalau kita merenungkan alhamdulillahirabbil alamin, baru mengucapkan satu alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah membuat kita, ini nikmat yang sangat besar Allah menjadikan aku berdiri. Sementara tadi temanku yang berdiri sama saya sebelum sholat nggak mau sholat. Akan menjadikan kita lihat, oh teman saya itu yang sehat bugar, bisa lari 10 kilo. Saya yang udah banyak penyakit, masih Allah izinkan berdiri sholat. Ini kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita akan menjadikan kita semakin apa? Nikmat dan lezat dalam beribadah. Ini manfaatnya. Apa manfaatnya tadi kita sebutkan? Menjadikan seorang mencintai Allah, semakin takut kepada Allah dan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat di sini beliau mengajak kepada kita merenung. Sebelum beliau masuk kepada pembahasan selanjutnya, beliau mengajak kita ini merenung. Apa kata beliau? Wa min rahmatihi subhanahu wa ta'ala an ja'ala tauhidahu wa ma'rifatu markuzan fil fitrati wal uquli ijmalan illa ayyatra'a ala al fitrati wal aqli ma yufsiduhuma min fi'li syayatinil jinni wal ins. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah sayang enggak sama kita, Bu? Banget apa cuman sayang? Apa banget? Apa bingit? Apa banget? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sayangnya Allah sama kita sayang banget. Beribu-ribu kali kita berdosa, kita kembali kepada Allah, Allah masih menyambut kita. Bahkan Allah itu sangat bahagia tatkala hambanya itu taubat kepadanya. Melebihi bahagianya seorang yang kehilangan untanya. Tunggangan bukan ternaknya, tunggangannya yang di sana ada bahan-bahan makanan dan seluruh perbekalan selama safar. Apa kata beliau? Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Apa bentuknya? Allah tanamkan modal berharga bagi hambanya tersebut sebagai modal utama. Apa maksudnya? Hambanya tersebut dijadikan mengenal Allah secara global yang ini merupakan bawaan lahir. Kita ini sudah mengenal Allah dari kecil, dari lahir. Illa ayyatra'a 'alal fitrati wal aqli ma yufsiduhuma minal aqli syayatinil jinni wal ins, kecuali yang fitrahnya tersebut dirusak oleh jin dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi memang manusia itu ada yang setan. Makanya kalau kelakuannya bejat disebutnya kelakuanmu kayak setan. Allah tanamkan kepada kita, Bu. Jadi ini sebuah kaidah ya, saya akan sebutkan kaidah kata para ulama, segala perkara yang paling penting atau segala perkara yang sangat penting, cara untuk mendapatkannya semakin dimudahkan Allah. Ini kaidah, ibu-ibu pahami baik-baik. Tanamkan baik-baik semua perkara yang dia merupakan kebutuhan primer, cara mendapatkannya akan semakin dimudahkan oleh Allah. Kita buat ilustrasi mudah dalam kehidupan kita. Perkara apa yang paling primer? Dalam hidup kita ini yang paling primer apa? Makan, minum. Orang lapar ini yang barusan ngomong makan, minum. Orang lapar dan haus. Yang paling kita butuhkan itu adalah udara. Ada udara, ada makan, ada minum, ada makan, ada pakaian. Di antara empat ini, mana yang paling primer? Bernafas. Ibu udah berapa jam gak makan dan minum sekarang? Baru berapa? Jam 5 tadi kita mulai. Jam 5 kurang 1/4. Sekarang sudah jam 10. Baru berapa? Baru 5 jam. Mati gak? Hah? Bahkan mungkin sampai terawih ibu gak makan pun gak mati insya Allah. Tapi coba sekarang tutup hidungnya 2 menit aja. Tutup hidung, tutup mulut, 2 menit saja coba. Mana di antara makan, minum, pakaian, dan udara yang paling Allah mudahkan bagi kita? Udara. Maka di sini para ulama menyebutkan sebuah kaidah bahwa segala perkara yang paling urgent atau perkara yang paling primer, maka Allah jadikan cara mendapatkannya pun lebih mudah. Maka demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan pengenalan kepada dirinya ini adalah perkara yang primer dan Allah mudahkan cara mendapatkannya. Bahkan Allah jadikan kita
memiliki, kalau kata orang Jawa, gawan lahir, bawaan lahir, sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Kalau doa gimana tangannya? Ada orang yang ditanya, "Mas, Allah di mana, Mas?" Ada yang menjawab di mana? Allah di mana-mana. Ada yang menjawab Allah di hati. Tapi kalau doa, apakah tangannya begini? Tangannya bagaimana? Tangannya pasti begini. Ini sudah merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan. Fitrah manusia. Kita marah anak kecil, kalau udah dikasih tahu Allah adalah Tuhanmu, cukup dikasih tahu. Nanti kalau dia marah, tak bilangin kamu sama Allah. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang agung di sana. Ada sesuatu yang besar di balik sana. Yang tidak bisa dilihat, tetapi semua meyakini akan hal tersebut. Ini saya sebuah contoh kecil. 2 hari yang lalu, mungkin yang punya WhatsApp-nya, nggak ada. Ada hanya beberapa ibu-ibu yang di grup ini yang punya nomor saya. Beberapa hari yang lalu, saya di Jakarta Selatan, ada orang mu'alaf. Dengan izin Allah, saya yang membimbing. Saya tanyakan sebelum saya bimbing syahadat, saya tanya, "Mas, apa yang menjadi asas untuk berpindah ke agama Islam?" Biasanya orang itu kan akan menjawab kan, karena di masjid itu memang kebanyakan artis datang karena pengen nikah. Berapa artis datang ke situ pengen nikah. Nah kebetulan saya pas waktu itu di berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya ke sana, itu dalam rangka membimbing satu orang ini. Ketika saya tanyakan, "Mas, asasnya apa? Yang menjadi landasan mau masuk Islam berubah ini apa?" Sementara selama ini dah puluhan tahun masnya udah sebagai beragama non-muslim. Kata dia cerita, "Ustadz, saya beberapa waktu lalu berada di titik yang terendah. Hidup saya berada di titik terendah. Saat itu saya mengharap kepada Tuhan saya berdoa kepada yang saya harapkan kehadirannya. Justru saya tidak ditolong, Pak Ustadz," katanya. "Terus kenapa kok pindah ini?" Akhirnya saya cerita sama ibu saya. Kata ibu saya, "Coba kamu angkat tangan, minta sama Allah, dan kamu baca nih, dikasih ayat kursi." Dia suruh baca ayat kursi, tapi pakai tekstual terjemahan, tekstual Indonesia. Kata dia, "Saya merasa saat itu ketenangan yang sangat luar biasa, Ustadz, yang saya belum pernah merasakan seumur hidup saya." Terus ibu saya bilang, "Mamah bilang," katanya, "coba kamu sujud, minta langsung sama Allah di sana." Ketika itu anak itu sujud, katanya dia merasakan ketenangan yang sangat lebih. Dan masalah-masalahnya, dan masalah problem-problem yang dialaminya, seolah-olah itu hilang begitu saja. Nah saat itu dia yakin bahwa dia saat itu mau convert, dia mau pindah agama Islam. Nah saya katakan ini adalah fitrah yang Allah tanamkan di dalam diri manusia, bahwa dia itu akan mencari Tuhannya. Dia tahu bahwa fitrahnya itu salah. Fitrahnya salah. Nah di sini beliau mengatakan, fitrah ini tidak akan ada yang merubah kecuali setan dari kalangan jin dan manusia. Fitrah yang Allah tanamkan sama kita, laki-laki suka sama perempuan. Perempuan suka sama laki-laki, sudah fitrah. Yang ganteng suka sama yang cantik. Yang cantik pun bercita-cita menikahi yang fitrah. Ini sudah fitrah. Tanaman bawaan lahir, dari lahir. Yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, ingin mendapatkan pasangan yang memberi manfaat. Sudah fitrah. Makanya orang yang fitrahnya nyeleweng adalah orang yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ini fitrahnya sudah rusak. Siapa yang merusak ini? Ya setan dari kalangan jin dan juga kalangan manusia. Coba kita lihat. Ibnul Qayyim mengatakan di sini, sebelum kita bacakan perkataan Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, "Wal ilmu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi asyraful ulum." Belajar atau berilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini merupakan ilmu atau pengetahuan yang sangat agung, sangat mulia. Li'annahu al-ilmu alladhi yaqumu alaihi tauhidur Rabbi subhanahu wa ta'ala wa ibadatuhu. Dengan mengenal Allah itulah seorang akan mentauhidkan, akan mengesahkan, akan menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala semata.
Orang yang mengenal Allah, itulah dia yang akan apa? Menunggalkan, akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dia pula akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah atau tauhid ini merupakan kewajiban pertama bagi seorang hamba. Banyak orang itu kalau mau syahadat, salah satu yang kita tanyakan adalah keyakinannya tentang Allah. Apakah kamu yakin Allah adalah satu-satunya sembahan yang berhak disembah? Itu kan yang diyakinkan. Makanya ini penting sekali bagi kita. Coba kita lihat perkataan Ibnul Qayyim, ini sangat menyentuh sekali. Dan alhamdulillah ibu-ibu duduk di sini, ini taufik yang sangat besar, diberi semangat untuk belajar tentang mengenal nama-namanya. Apa kata Ibnul Qayyim, dan semua bagi ibu-ibu sebagaimana yang disebutkan Ibnul Qayyim. Inna syarafal ilmi tabi'an li syarafi ma'lumihi. Sesungguhnya agungnya sebuah ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Tadi seperti kita sebutkan, semakin agung yang kita pelajari, maka semakin agung ilmu tersebut. Belajar matematika penting nggak, Bu? Penting. Tapi apakah ibu ketika sudah jadi sarjana S1 matematika dipakai untuk mendidik anak? Enggak. Setinggi-tinggi, ini mohon maaf ya, bukan saya menskreditkan wanita ya, tapi kita memposisikan wanita sebagaimana hukum syar'i ya. Setinggi-tingginya derajat wanita dalam pendidikan, pada hukum asalnya mereka akan menjadi apa? Pelayan bagi suaminya, pelayan bagi anak-anaknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Kemudian Nabi menyebutkan, dan seorang istri atau seorang wanita, dia adalah pemimpin rumah bagi suaminya dan anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia mimpin. Mau setinggi apapun pendidikan, bukan saya mengatakan pendidikan tidak penting bagi wanita, tetap penting. Tapi maksudnya setinggi apapun kedudukan wanita dalam pendidikan, pada akhirnya dia akan melayani apa? Suaminya. Bukan mendiskreditkan ya, sekali lagi ya, jangan disalahfahami akan perkataan ini. Maka harus kita belajar, seorang wanita itu mempelajari hak-hak suami apa. Karena di sini sebutkan, semakin mulianya ilmu itu tergantung apa yang dia pelajari. Dan seorang suami itu kedudukannya adalah apa? Surga atau neraka bagi si istri. Kata Nabi SAW, wa huwa jannatuki au naruki. Dan suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Tergantung. Maka kita harus mencari tahu hak-hak suami yang harus ditunaikan apa, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri apa. Ini harus diperhatikan. Tapi pembahasan kita tentang Allah di sini, tentang nama-nama Allah. Kalau kita bandingkan dengan ilmu dunia, tadi belajar tentang ilmu astronomi, mungkin penting. Tetapi kalau kita bandingkan dengan ilmu tentang mengenal Allah, tentu lebih penting mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, annal ilmu billahi aslun kullul ilm. Ilmu tentang mengenal Allah ini adalah pokok daripada seluruh ilmu. Intisari dari seluruh ilmu adalah apa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sebutkan sebab terjadinya utama kesyirikan apa, Bu? Tidak mengenal Allah dan tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan ini dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitabut Tauhid bab paling akhir, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan dijelaskan para ulama, salah satu sebab terjadinya kesyirikan adalah mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu lihat aja, tadi sudah saya singgung tadi di muqaddimah awal, orang-orang melakukan kesyirikan itu pasti karena tidak mengenal Allah. Mereka minta ke kuburan, mereka minta melewati jembatan harus klakson 3 kali misalnya. Ya kalau dijawab, ya mas, monggo gitu. Semakin lari apa semakin hormat? Semakin lari. Kan heran ada pemahaman seperti itu kan, Pak. Lewat jembatan klakson 3 kali. Kalau dijawab, ya mas gitu. Semakin takut dan besok nggak mau berani lewat situ. Ini was-was setan sebenarnya. Karena kalau dia tak kenal sama Allah, di sana ada si merah, di sana ada si putih yang panjang, di sana ada si hitam. Kalau dia lewat, dia kenal sama Allah, ya sudah santai saja lewat. Dan setan-setan di Indonesia ini yang menarik cuma satu, Bu. Cuman si manis jembatan Ancol. Yang pakaiannya paling sopan kita katakan. Sisanya setan-setan di Indonesia ini
pakaiannya sesuai ekonomi rakyatnya. Yang pakai pakaian kebuka lah, pakaiannya compang-camping, kan sesuai ekonominya. Jadi kondisi setan itu sesuai ekonomi negara. Antum lihat kalau film-film Amerika, setannya pakai jas gitu kan. Di Arab setannya pakai jubah gitu. Jadi setan itu tergantung apa? Ekonomi. Coba kita lihat perkataan Ibnul Qayyim di sini, wa huwa aslul ilmul abdi bisa'adati wa kamalihi wa masalihid dunya wal akhirah. Mengenal Allah Azza wa Jalla ini adalah pokok dari seluruh ilmu yang dengannya dia akan bahagia dan akan dibaiki, diperbaiki kehidupannya dunia dan akhirat. Artinya akan baik hidupnya di kehidupan dan dunia dan akhirat. Coba kita lihat di sini perkataan yang sangat menyentil sekali Ibnul Qayyim. Ini pantas kita garis bawah perkataan beliau, la sa'adata lil ibad, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba. Wala salaha lahum, dan enggak ada kebaikan bagi mereka, enggak ada kebaikan dan juga tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba. Wala na'ima lahum, dan tidak ada nikmat dalam hidupnya. Illa bi ayya'rifu rabbahum wa yakunu huwa wahdahu ghayatu matlubihim, kecuali hanya dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pengenalan tersebut sebagai tujuan utamanya sebagai seorang hamba. Seorang hamba hidupnya enggak akan bahagia kalau dia enggak mengenal Allah. Ibu pernah lihat, minggu-minggu lalu saya lihat di media sosial, siapa orang paling kaya di dunia saat ini? Elon Musk. Apa kata Elon Musk baru-baru ini? Hidup saya nggak bahagia. Padahal duitnya banyak. Tinggal tunjuk ini, tinggal tunjuk itu, insya Allah bisa kebeli. Mau ini, mau itu bisa. Tapi kata dia, hidupku nggak bahagia. Tapi antum melihat orang miskin, nggak punya apa-apa. Orang muslim gelar tikar tidur bisa. Tapi orang kaya, Bu, terkadang itu mau tidur harus pakai pil tidur dulu. Orang miskin ngaji saja langsung tidur ini. Baru innalhamdulillah terkadang udah langsung lihat jam berapa. Nikmat hidupnya. Tapi kalau orang kafir, Bu, sulit hidupnya. Nggak bahagia karena dia jauh dari pengenalan kepada Rabb-nya. Siapa yang semakin kenal kepada Allah, maka hidupnya akan semakin bahagia, semakin tenang. Nanti akan kita sebutkan ketika kita menyebutkan poin-poin tentang urgensinya setelah ini insyaallah. Apa kata beliau sini? Wa ta'rifu ilaihi qurratu ainihim, dan mengenal Allah itu akan menjadikan sebagai penyejuk pandangan dan penenang bagi hatinya. Orang yang mengenal Allah hatinya akan tenang, bahagia. Wa mata faqadu dzalika kanu aswa'a halan minal an'am. Namun siapa yang tidak kenal kepada Allah, dia jauh daripada Allah, maka hidupnya, kondisinya itu lebih buruk daripada binatang ternak. Ini bukan kata Abdul Aziz ini, kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Siapa yang enggak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya, kondisi kehidupannya ini lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa kok lebih buruk dari binatang ternak orang yang enggak mengenal Allah? Karena binatang ternak itu kenal sama Allah. Ini bukan kata saya, kata orang-orang yang mengerti binatang. Kata mereka, terutama para peternak dan para petani binatang itu, kata mereka kalau hujan itu lama nggak turun, binatang itu akan mengadahkan kepalanya ke langit. Anda akan lihat, kalau kemarau panjang, binatang itu biasanya menengadahkan kepalanya ke langit. Ini binatang, Bu. Makanya beliau Ibnul Qayyim mengatakan, wa mata faqadu dzalika kanu aswa'a halan minal an'am. Kapan seorang hamba itu enggak mengenal Allah Azza wa Jalla, maka kondisi kehidupannya itu lebih buruk daripada binatang ternak. Wa kanatil an'am atyabu 'aisha minhum minal ajal wa aslama akibatu fil ajal. Apa kata beliau? Karena binatang ternak itu mereka lebih mengenal Allah Azza wa Jalla, kehidupan mereka lebih baik. Mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan akhir kehidupannya pun lebih selamat. Enggak ada hukuman bagi mereka. Kehidupannya lebih selamat. Antum kalau lihat binatang, Allahu Akbar, bagaimana binatang itu
Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kasih sayangnya kepada alam semesta ini, sampai Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita agar kita itu berakhlak kepada binatang. Dan Allah menyebutkan bahwa binatang-binatang itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh bin ajaib, ada orang sudah hidupnya susah, miskin, banyak utang, tapi malas belajar. Oh, ini melarat kuadrat ini. Kehidupan jasmaninya melarat, susah. Rohaninya pun demikian. Haus akan apa? Siraman-siraman. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin, Bu? Kadang kaya tapi lebih sering miskin. Bahagia? Bahagia enggak main-main. Para sahabat, mereka orang kaya semuanya? Enggak, para sahabat banyak orang miskin. Bahkan sebagian mereka sampai tidak punya tempat tinggal, rela tinggal di dalam masjid. Sampai mereka disebut dengan apa? Ashabus suffah. Ashabus suffah. Tapi bahagia enggak kehidupan mereka? Bahagia. Bahkan di antara mereka rela hidupnya cuma sebagai apa? Peternak, tukang kebun, enggak malu. Karena mereka tahu mereka punya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah." Sesungguhnya aku ini adalah yang paling mengenal Allah dan yang paling takut, paling besar rasa takutnya kepada Allah. Berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan konsekuensi. Siapa yang paling mengenal Allah, berarti dia yang paling takut kepada Allah. Makanya Allah mengatakan bagaimana? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang punya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan sebutkan ketika menyebutkan urgensi mempelajari Asmaul Husna. Jadi kita masih membahas muqaddimah. Ini sangat penting sekali perkataan Ibnu Qayyim, ini indah sekali. Kapan seorang itu tidak mengenal wa mata faqadu dzalika kanu aswa halan minal an'am. Kapan seorang hamba itu enggak mengenal Allah, maka kondisinya lebih buruk daripada binatang ternak. Karena tadi kita sudah sebutkan bagaimana binatang ternak itu mengadahkan kepalanya ke langit saat apa? Hujan tidak turun, lama tidak turun hujan. Baik, kita sekarang akan membahas ahammiyatu wa syarafuhu, urgensinya dan pentingnya atau mulianya mempelajari apa? Asma was sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada poin-poin terkait ahammiyatuhu, urgensinya, saya akan membacakan sebuah perkataan dari guru saya. Beliau mengatakan, hanya orang-orang penting yang mengerti arti kepentingan. Hanya orang-orang yang penting mengerti akan suatu itu penting. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Saya tidak berani menyandarkan kepada Nabi SAW, tapi ini sering disebut oleh para ulama. Innalil ahlil fadla, sesungguhnya suatu keutamaan itu tidaklah diketahui kecuali oleh orang yang punya keutamaan. Saya buat ilustrasi mudah. Ramadan ini diketahui dia sebagai peluang emas dan suatu yang berharga hanya orang-orang yang tahu bahwa itu adalah bulan yang berharga dan dia pengen menjadi sebagai orang yang berharga pula. Tapi kalau orang yang pengen biasa saja dalam kelalaian, biasa-biasa saja dalam biasanya sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, maka bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, bulan-bulan yang haram lain yang Allah sediakan bagi dia bukan suatu yang utama juga. Maka sangat indah sekali perkataan guru saya ini. Hanya orang-orang penting yang mengerti arti suatu kepentingan. Yang enggak penting bukan orang penting. Apa saja urgensinya? Di sini sampai jam berapa ini? 11. Baik. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau nggak cukup kita lanjut pada pertemuan selanjutnya dengan izin Allah. Semoga kita dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Yang pertama,
inna ashrafa ghayatil muslim wa muntaha talabuhu ay yafuza bi ridwanillahi ta'ala wa jannatihi wa ayyatana'ama bin nadari ila wajhillahi dzil jalali wal ikram fid daril akhirah. Walakin hadhihi ghayah la tatahaqqu illa bi taufiqillahi azza wa jalla li ibadihi li imanin bihi wahdah wa ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi. Yang pertama, apa urgensinya? Merupakan ilmu yang paling penting. Yang pertama merupakan ilmu yang paling penting. Sesungguhnya tujuan yang paling mulia, kata beliau, sesungguhnya tujuan yang paling mulia bagi seorang muslim dan puncak cita-citanya adalah meraih ridha Allah dan surganya. Siapa yang di sini nggak pengen masuk surga? Siapa yang di sini nggak mau mencari ridha Allah? Kita di sini susah payah, belum masak, belum belanja, jalan dari rumah. Ini semua untuk apa? Dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu. Pengen masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Puasa lapar-lapar yang harusnya tidur nih. Masak sahur dari jam 3. Harusnya tidur udah nyuci. Rela sekarang untuk nuntut ilmu. Ini semua dalam rangka apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan, sesungguhnya tujuan yang paling mulia bagi seorang muslim dan puncak cita-citanya adalah mereka mencari ridha Allah dan ingin masuk ke dalam surganya. Serta dari puncak itu semua mereka ingin melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Saya buat ilustrasi mudah seperti ini, Bu. Kalau kita mengenal Allah dari satu nama saja, Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, dari satu nama itu saja, kita sadari ternyata Allah itu begitu sayangnya sama kita. Kita diberi kasih sayang. Kemudian Allah masih menyimpan 99 kasih sayangnya di surga untuk ahlu surga. Kemudian Allah dengan kasih sayangnya tersebut menjadikan kita yang tadinya sama suami kita atau sama istri kita tidak mengenal, sekarang timbul cinta yang begitu besar. Sama anak-anak yang sudah menyakiti kita begitu sakitnya sampai kita mau meninggal dunia. Tapi Allah tanamkan cinta sama kita. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla sama kita lebih sayang sama kita daripada sayangnya kita kepada anak kita. Kalau kita merenungi satu sayang itu saja, akan menjadikan kita merenung, siapa sih zat yang begitu baik sama saya? Zatnya mana sih? Saya buat ilustrasi lain lebih mudah. Misalnya saya, aminin ya, ada ibu yang kesulitan ekonominya. Saya selalu bantu 1 bulan 10 juta, 10 juta, 10. Amin gitu. Tapi ibu nggak tahu ini dari saya melalui orang lain misalnya. Saya jauh. Pak, ini Bu, ini titipan dari orang ini, dari ini. Orang yang serupa setiap bulan ngasih. Taruh saja cuma 3 atau 2 tahun saja. Sebulan 10 juta untuk kebutuhan ini. Itu cuma berapa? 2 tahun. Pengen banget gak sih lihat saya, Bu? Ini siapa sih orangnya? Orangnya mana sih, Pak? Yang mana ini? Orangnya yang mana? Kita akan berusaha dengan segala cara, gimana caranya untuk bertemu sama saya ini. Walaupun nanti ketemu wajahnya nggak karuan misalnya, elek, kulitnya gelap misalnya. Misalnya saya katakan. Tapi kan rasa cita-cita itu kan akan timbul. Nah, kalau kita ini nggak timbul di dalam diri kita, kita pengen lihat wajah Allah yang begitu mulia. Ini nggak mungkin timbul kalau kita nggak ada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi ketika menyebutkan saja bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mau dilihat ada cahaya yang menutupinya. Itu saja sudah terbayang bahwa Allah adalah zat yang begitu layak untuk dilihat. Coba antum lihat, ibu-ibu perhatikan bagaimana kisah penduduk orang yang ketika di hari pembalasan kelak belum dimasukkan ke surga. Orang yang di kehidupan dunianya ini merasakan kenikmatan yang sangat banyak. Bahkan dia nggak pernah ngerasa susah di hidupnya. Sama orang yang hidupnya sulit terus di hidupnya. Nah, orang yang hidupnya ini sulit terus, belum dimasukkan surga, cuman ditaruh di depan pintu surga. Terus ditanya sama Allah, apa yang kamu rasakan? Kata orang tersebut, wallahi demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sebelumnya. Ini belum masuk surga, belum melihat wajah Allah. Kemudian penghuni neraka, atau orang yang diperlihatkan neraka, yang di kehidupan dunianya selalu senang.
kemudian dihadapkan di depan pintu neraka. Cuman dilongokkan kalau kata-kata kita. Tanya sama Allah, apa yang kamu rasakan? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesenangan sama sekali di kehidupan dunia dahulu. Nih, kalau orang nggak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan ada cita-cita dia ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang begitu ingin melihat wajah Allah adalah orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau di sini mengatakan, ini merupakan ilmu yang sangat penting. Namun tujuan ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman kepadanya, taat kepadanya, dan mau menjauhi maksiat. Maksiat ini lezat apa enggak, Bu? Maksiat lezat enggak? Maksiat lezat, Bu. Orang zina lezat enggak? Lezat. Mencuri lezat enggak? Lezat. Dengar Al-Quran sama dengar musik lezat mana? Dengar musik. Dengar musik. Orang hijrah saja kadang dengar lagu apa yang pernah dia nikmati zaman dulu, tiba-tiba tangannya gini-gini. Padahal, saya kan sudah nggak nyanyi. Tangan kami masih gini-gini. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal jannah, sesungguhnya surga itu huffatibil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Wa khuffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi sesuatu yang disukai oleh jiwa. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Dan jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan, nafsu yang mau dituruti. Maka siapa yang berusaha senantiasa melawan hawa nafsunya dalam keburukan, maka adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung ini hanyalah orang yang benar-benar mengenal Allah. Semakin dia mengenal Allah, maka semakin apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang yang beramal soleh, seorang itu tidak mungkin beramal soleh kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak mungkin tegak kecuali ilmu tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa an Abi Hayyan At-Taimi an rajulin qala. Abi Hayyan At-Taimi rahimahullahu taala mengatakan bahwa seorang mengatakan, kana yaqulul ulama thalathah. Sesungguhnya orang yang berilmu itu ada 3 model. Orang yang berilmu ada 3 model. Yang pertama, alimun billah, alimun bi amrillah. Orang yang mengenal Allah dan yang mengenal perintah-perintah Allah. Ini orang yang tinggi levelnya. Dia yang mengenal Allah dan juga mengenal perintah-perintah Allah. Dari mana, Bu, kita bisa mengenal perintah-perintah Allah? Dari mana kita mengenal perintah-perintah Allah? Belajar agama. Kemudian yang kedua kata beliau, wa alimun billah laisa bi'alimin bi amrillah. Orang yang mengenal perintah Allah tetapi dia tidak kenal siapa itu Allah. Artinya apa? Orang ini bisa jadi beribadah tanpa ilmu. Dia cuman kenal perintah Allah, disuruh sholat, ya saya sholat. Kenapa sholat, Mas? Ya kewajibannya orang muslim ya koyong ini gitu. Kewajibannya sebagai seorang muslim ya begini, suruh sholat. Mas, kenapa puasa? Ya perintahnya sebagai seorang muslim puasa. Tapi kalau kita kembali ke level yang satu, dia kenal Allah dan kenal perintah Allah, tanya, Mas, kenapa puasa? Allah memerintahkan saya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah sama saya kalau saya tidak puasa, saya tidak sholat. Dan yang ketiga kata beliau, wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Dan yang ketiga, orang yang mengenal perintah Allah dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi apa? Orang yang mengenal Allah tapi tidak mengenal, berarti yang ketiga adalah orang yang mengenal Allah tetapi tidak mengenal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanmu siapa? Allah. Kenapa enggak sholat? Yes, sholat itu untuk orang-orang yang rajin, kata dia. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu tujuan yang paling mulia ini tidak mungkin dicapai kecuali dengan ilmu. Maka ilmu yang paling agung di dunia adalah ilmu yang mengantarkan kepada keselamatan di akhirat serta kemenangan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Baik, kemudian yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua kata beliau, urgensi yang kedua, thaniyan, al-ilmu bi asma'illahi ta'ala azza wa jalla wa sifatihi huwa aslul ilmi wa asasul iman wa awwalul wajibat. Fa idza 'alima an-nasu rabbahum abaduhu. Belajar asmaul husna merupakan kewajiban pertama dan asas keimanan, pondasi keimanan seorang hamba. Belajar Asmaul Husna itu merupakan kewajiban pertama seorang hamba dan merupakan pondasi keimanan mereka. Jadi mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya merupakan pokok daripada segala ilmu. Merupakan pondasi utama keimanan dan kewajiban yang pertama. Karena apa? Karena seorang kalau dia mengenal Allah tentu dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beribadah kepada Allah kan tentu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan innal ilma bi asma'illahil husna aslul ilmi bi kullil ma'lum. Kata beliau sesungguhnya ilmu tentang nama-nama Allah yang terindah merupakan pokok dari segala ilmu. Wa masdarul khalqi wa amru anna asma'il husna, dan semua sumber dari nama-nama yang husna, semua pengetahuan tentang syariatnya itu bersumber dari nama-namanya yang begitu indah. Coba kita lihat perkataan seorang ulama besar, Ar-Raghib Al-Asfahani, Qawamus Sunnah, Al-Imam Al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, awwalu fardu faradahu Allah ta'ala ala khalqihi ma'rifatuhu. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, atas makhluknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza arafan nas abaduhu, kalau manusia itu mengenal Allah pasti dia akan menyembah Allah. Fayambagi lil muslim ayya'rifu asma'illahi wa tafsiriha faya'zimullahi haqqa 'azamatihi, maka sudah seharusnya seorang muslim itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya beserta tafsirannya. Jadi berbicara tentang Asmaul Husna bukan cuma apa Bu? Hafalan. Makanya nanti di sini kita akan bahas makna apa? Walillahil asmaul husna, kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Kalimat ahsoha ini apa maksudnya? Bukan sebatas menghafal saja. Sebagian orang mengartikan hanya sebatas apa? Menghafal saja. Apa makna ahsoha? Makna ahsoha di sini apa kata beliau? Ibnu Qayyim menjelaskan makna ahsoha yang pertama adalah menghafalnya. Yang kedua makna ahsoha, barang siapa yang ahsoha maka dia masuk surga. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsoha maka dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena salah tafsiran atau salah penerjemahan atau terjemahan yang kurang lengkap ini, sehingga masyarakat kita ini bangga kalau sudah hafal 99 nama dan diulang-ulang kalau mau maghrib, sebatas itu. Padahal Ibnu Qayyim menjelaskan makna ahsoha yang pertama tadi apa? Hafal nama-nama tersebut. Yang kedua ahsoha maknanya mengerti tafsirannya. Yang ketiga mentadabburi nama tersebut, dan yang keempat beramal dengan nama tersebut. Kapan kita mengetahui bahwasannya Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, maka kita pun harus berusaha memiliki sifat kasih sayang kepada siapa? Kepada hewan, kepada
tanaman-tanaman, tentunya kepada manusia juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Tapi kalau gimana kita mau sayang sama orang kalau kita nggak kenal Allah itu yang sudah sayang sama kita? Bahwa Allah memberi. Kalau kita coba bayangkan, Bu, sekali lagi kita bayangkan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini insya Allah 2 atau 3 pertemuan baru kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita singgung sekarang. Coba kita bayangkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang sudah memberi kita udara dengan gratis, yang merupakan apa tadi? Kebutuhan primer kita. Gratis dan kebutuhan primer kita. Kalau kita lihat orang yang pakai selang, dia butuh oksigen dalam setiap jamnya, pertolongan oksigen, kita akan jadi sayang sama dia. Sayangnya bagaimana? Kita akan doakan dia dengan tulus. Kalau Allah itu sudah memberi oksigen kepada kita gratis, sementara sama dia sudah tidak. Dan kita akan teringat sabda Nabi SAW yang mengatakan, di mana beliau mengatakan, seorang muslim itu bagi saudaranya, bagi muslim yang lain adalah saudaranya, seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, dia akan merasakan sakit. Maka ketika kita lihat saudara kita muslim yang lain sudah terpasang selang, bukan dilihat kapan mau daregi. Kita akan lihat di dalam diri kita, kasihan dia, semoga Allah SWT. Akan timbul rasa iba di dalam diri kita, bahwa Allah sudah memberi kasih sayang yang kepada kita, maka kita pun mendoakan agar Allah sayang kepada dia. Kita pun harap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan kepada dia sebagaimana Allah memberi kebaikan kepada kita. Kita lihat ada kakak atau adik kita yang belum diberi hidayah, sementara kita sudah diberi hidayah. Maka timbul di dalam diri kita sayang tersebut, keinginan agar saudara kita apa? Sama seperti kita. Bukan timbul dalam diri kita, gen biarin we, gen motor, mati masuk neraka katanya. Enggak timbul dalam diri kita perasaan-perasaan seperti ini, kita akan sayang sama saudara kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayangnya sama kita. Itu baru satu nama. Belum dari nama Allah yang Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki. Kita tahu bahwa Allah sudah melapangkan rizki kepada kita. Ketika kota infak lewat, kita berusaha masukkan. Bukan kota infak lewat, Assalamualaikum kaifahal. Bu, kota infak itu lewat itu sambil mangap, Bu. Gini terus, Bu. Butuh duit itu situ. Bukan ucapan jazakallah khair. Kota infak gak butuh ucapan itu, Bu. Kota infak itu kan mangap terus. Cuan. Gitu. Makanya dia mangap terus itu butuh uang. Kalau kita sadar bahwasanya Allah Ar-Razzaq, kita berusaha mengeluarkan harta kita. Maka saya katakan, ini mohon maaf kalimat saya mungkin boleh dijadi pegangan, terutama untuk 10 malam terakhir. Malam ini kan kita insya Allah masuk 10 malam terakhir ya. Dengan izin dan pertolongan Allah, semoga panjang umur semua. Dan diberikan taufik untuk beramal soleh. Saya boleh katakan, Bu, Ibu silahkan hitung-hitungan dalam sedekah di luar Ramadan. Tapi untuk Ramadan ini 10 malam terakhir jangan hitung-hitungan. Setiap 10 malam terakhir, setiap harinya dalam setiap malam dan setiap siang harinya, Ibu berusaha untuk sedekah. Walaupun cuman sebatas senyum dan tutur kata yang baik. Kalau nggak punya uang, paling minimal cuman sebatas apa? Senyum dan tutur kata yang. Ini sebagai apa? Bentuk aplikasi kita kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah zat yang Maha Rahim kepada kita. Coba kita lihat perkataan beliau di sini. Fawallahu alladhi khalaqana wa razaqana wa nahnu narju rahmata wa nakhafu min sakhati aula. Kemudian min sakhati aula an na'rifu asma'ihi wa na'rifu tafsiraha. Kata beliau di sini, maka wajib bagi seorang muslim itu mengenal Allah beserta tafsirannya. Agar apa? Agar mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sudah seharusnya Allah diagungkan. Masa kita nggak marah, Bu, ketika Allah dipercandakan? Makanya Allah itu sudah memberi rambu-rambu biar Allah itu tidak dicela. Apa rambu-rambunya? Jangan sampai di antara kita kaum muslimin mencela agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahi adwam bighairi ilm. Jangan kalian mencela agama lain agar nanti mereka tidak mencela Allah tanpa ilmu. Mereka sudah nggak punya ilmu dalam beragama, setelah itu mencela Allah tanpa
Tanpa ilmu. Kalau kita mungkin mencela mereka, kita pakai ilmu. Karena kita tahu bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Kita mencela mereka, wajar. Kita punya ilmu. Tapi mereka mencela Allah tanpa ilmu, ini yang lebih berbahaya. Makanya, ada nggak kejahatan di atas kesyirikan, Bu? Kejahatan di atas kesyirikan ada nggak? Ada nggak, Bu? Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Pertanyaan saya, ada nggak kejahatan di atasnya kesyirikan? Ada. Coba perhatikan di dalam surat Al-A'raf, saya lupa ayatnya. Allah mengatakan, Qul innama harrama rabbiyal, kalau nggak salah ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya, kita lihat ayatnya. Saya sedikit lupa ayatnya. Ayat 33 ya. Bacakan artinya ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Coba bacakan artinya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji. Sesungguhnya Allah mengharamkan yang pertama apa? Segala perbuatan yang keji. Kemudian yang nampak maupun yang tersembunyi, yang tidak nampak. Kemudian yang kedua, perbuatan dosa, segala macam jenis dosa. Kemudian yang ketiga, zalim tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Yang keempat, Allah mengharamkan kalian untuk mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, baik besar maupun. Yang kelima, terakhirnya, wa an taqulu, dan kalian diharamkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Ibnul Qayyim, ini Allah sedang berbicara tentang level dosa dari yang terendah sampai yang teratas. Kenapa yang terakhir berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Karena awal mula kesyirikan dan bid'ah ini bicara tentang Allah tanpa ilmu. Sumbernya dari sini. Sumber daripada apa? Orang melakukan kesyirikan dan orang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, asal mulanya adalah apa? Ngomong tentang Allah tanpa ilmu. Antum tanya sama orang-orang ahlul bidah, mereka mengatakan baik kok dilarang. Selalu jawabannya, baik kok dilarang. Dalilnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Dalil terus katanya. Orang melakukan kesyirikan, begini-begini disebutkan. Ini sebagai bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk ngalap berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang terjadi kesyirikan pertama di muka bumi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena mereka mengalap berkah kepada orang soleh. Seandainya kita benar-benar mengenal Allah, kita langsung minta sama Allah. Tidak perlu mencari perantara. Makanya saya kemarin yang saya ceritakan tadi, orang yang kita bimbing masuk Islam, apa yang antum lihat mas dari keagungan agama Islam? Apa yang dia ucapkan, Bu? Agama Islam Pak Ustadz, kalau minta itu langsung sama Tuhan. Agama saya dulu Pak Ustadz, kalau minta sama Tuhan itu melalui perantara katanya. Bahkan kalau mau minta penghapusan dosa, itu mintanya sama pendeta. Pendeta itu sebenarnya nyimpen aib banyak orang itu. Tinggal sogok, buka, selesai. Tapi kalau kita, ya Allah Ibu, Allah adalah zat yang maha pemaaf. Betapa banyak dosa-dosa kita Allah masih mau memaafkan. Mari kita lihat yang ketiga. Ini akan menjadikan kita semakin bertambah imannya. Ini pembahasan kita bulan lalu ya. Kiat-kiat apa? Menambah keimanan salah satunya kan. Jika ini Ramadan terakhirku, salah satunya adalah kita harus menguatkan apa? Keimanan kan. Bulan lalu kita membahas ini kan, awal Ramadan. Dan salah satu cara kiat menambahkan iman adalah apa? Belajar Asma'ullahul Husna. Nah, di sini yang ketiga kata beliau, fi ma'rifatillahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi ziyadatun fil imani wal yaqini wa tahqiqu lit tauhidi wa tadhuqu li ta'mil ubudiyyati. Yang ketiga kata beliau, apa itu? Menambah keimanan.
Dengan kita mengenal nama-nama Allah akan menambah keimanan. Coba bayangkan, saya ajak ibu-ibu membayangkan satu saja nama Allah, Al-Afwu. Apa artinya? Pengampun apa maaf? Al-Afwu maha pemaaf. Coba kita baca doa yang akan kita mulai rutinkan. Kebetulan kita nanti malam masuk Lailat, insyaallah kita akan masuk malam-malam terbaik di Ramadan, dan kita dimulai nanti malam. Kita dianjurkan setiap ketika bertemu Lailatul Qadar baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba artinya apa? Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau pun mencintai orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah. Kenapa kok minta maaf sama Allah nggak minta ampun? Ayo. Kenapa kita minta maaf sama Allah nggak minta ampun? Sama-sama minta agar dosanya dihapus sama Allah ini. Kalau udah dimaafin sudah barakallahu. Sudah saya singgung ya dulu ya. Baik. Al-Afwu itu bermakna al-masfuh. Nama Allah Al-Afwu bermakna al-masfuh, menghapus. Adapun Al-Ghafur berasal dari kata ghafara yang maknanya adalah as-sitr, menutupi. Sehingga kalau Allah mengampuni kita dengan Al-Ghafur, dosanya masih ada tetapi tutupi sama Allah. Diampuni sama Allah tetapi ditutup, artinya masih ada catatan amalnya. Adapun Al-Afu yang tadi secara bahasa artinya apa? Al-Masfu, dihapus. Ini mengindikasikan kalau orang benar-benar diampuni Allah, dimaafkan Allah di malam tersebut, dan dia meninggal dunia dalam kondisi dosa-dosanya sudah hilang. Sehingga bisa menjadi, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan yang konsekuensinya kalau dia meninggal dunia ada alamat dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka ketika kita baca Allahumma innaka afuwun, jangan cuman ngomyang, cuman sampai berbusa doang tapi kita nggak ngerti maknanya. Nah, dengan kita mengerti nama ini akan tambah iman kita kepada Allah. Kita akan semakin takut, kita semakin iman. Begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang pendosa ini. Kita lihat penjelasan Ibnu Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, biasanya disebut As-Sa'di ya. Keluarganya sendiri mengatakan cara baca yang benar adalah As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Innal iman bi asma'illahil husna wa ma'rifatuha yatadammanu anwa'it tauhid tsalatsah." Sesungguhnya beriman dengan nama-nama Allah yang husna dan mengenalnya ini mengandung 3 jenis tauhid di dalamnya. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Apa kata beliau di sini? Wa hadzal anwa'u hiya ruhul imani wa rauhuhu wa aslu ghayatihi. Fakullama izdada al-'abdu ma'rifatu bi asma'illahi wa sifatihi izdada imanuhu wa qawiyyu yaqinuhu. Allahu akbar. Kata beliau, yang mana ketiga jenis tauhid ini merupakan ruh keimanan dalam diri seseorang, yang merupakan tujuan dan pokok asal hidupnya. Maka setiap hamba semakin dia mengenal Allah dan semakin dia mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan semakin bertambah iman dan kuat keyakinan dalam dirinya. Tapi kalau orang sekali lagi nggak kenal Allah, dia nggak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, nggak akan ada keyakinan dan nggak ada tambahan di dalam dirinya. Mohon maaf ya, orang sudah miskin, nggak kenal Allah, hayya 'alas shalah, padahal kerjanya keras. Mohon maaf, gali parit. Hayya 'alas shalah, istirahat, nyantai, ngapain sholat. Tapi kalau orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, oh ini Tuhanku memanggil, Allahu Akbar. Nanti habis ini saya akan bahas poin yang keberapa? Poin yang keempat. Nanti sekarang. Sekarang masih yang ketiga.
Coba kita lihat juga perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa bihasbi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu fakullama izdada ma'rifatuhu bi rabbih izdada imanuhu wa kullama naqas. Tatkala dia semakin mengenal Allah, semakin dalam pengenalannya kepada Allah, maka akan semakin bertambah dan semakin kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kullama naqas. Tatkala itu berkurang, semakin berkurang pula keimanannya. Kemudian beliau menyebutkan caranya ini bagaimana. Wa aqrabu tariqu ila dzalika tadabburi sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Dan cara yang paling dekat, paling mudah untuk ditempuh agar kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah tadabbur nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. Coba sejenak kita merenung nama Allah At-Tawwab. Ini kita belum bahas namanya secara spesifik ya. Insyaallah dengan izin Allah, mudah-mudahan umur kita panjang dan kita dipertemukan bahas ini terus. Kita bisa bahas nama Allah satu-satu. Kita bahas satu secara global saja. Nama Allah At-Tawwab. Artinya apa, Bu? Yang Maha menerima taubat. Bagaimana bahagianya Allah Subhanahu wa taala tatkala ada hambanya yang apa? Yang bertaubat kepada dirinya. Bagaimana bahagianya Allah Subhanahu wa taala? Allah itu lebih bahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu afraha bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adalla fi ardi falatin. Sesungguhnya Allah itu bergembira begitu dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di tanah yang lapang. Bahkan disebutkan, saking bahagianya hamba tersebut, untanya yang hilang, putus asa, tiba-tiba ketika tidur balik-balik sudah datang tanpa hilang satupun perbekalannya, komplit seperti dia bawa dari rumahnya, sampai dia mengatakan Allahu anta abdi. Saking bahagianya dia mengatakan Allahu anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking bahagianya sampai salah ngomong. Sebenarnya ini perkataan bahaya ya. Tapi karena saking bahagianya, kata Nabi SAW, ahta'a min syiddatil farahi. Hamba ini saking bahagianya sampai salah ngomong. Tetapi kata Nabi SAW apa? Allah itu lebih bahagia daripada orang ini tatkala hambanya mau bertobat. Maka nggak ada kata terlambat bagi kita, Bu. Jangan termakan perkataan orang-orang liberal yang mengatakan apa? Salat itu cukup untuk orang-orang yang suci. Padahal sejatinya dengan semakin salat kita semakin suci. Ini perkataan dibalik sama mereka. Udahlah, salat itu untuk orang-orang yang suci saja. Dah tahu dosa tapi nggak mau bertobat. Tapi ada orang-orang yang termakan omongan mereka. Ini diantara apa? Bentuk bahagianya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap taubat hambanya. Baik. Makanya disebutkan oleh seorang salaf, kalau saya tidak salah ini perkataannya Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf, wa ma'siyatuhu ab'ad." Siapa yang paling kenal kepada Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah, dan dialah yang paling jauh terhadap perbuatan maksiat. Maka konsekuensinya apa, Bu? Kebalikannya. Siapa yang tidak kenal kepada Allah, dia tidak takut kepada Allah, dan paling rajin bermaksiat. Ini perkataan Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan seorang salaf, "Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf, wa ma'siyatuhu ab'ad." Siapa yang paling kenal kepada Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Dan siapa yang paling takut kepada Allah, dialah yang paling jauh dari perbuatan maksiat. Ini waktu paling tepat bagi kita untuk muhasabah, merenungi diri kita. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar, mau jam 11 cepat sekali. Nanti dilanjut ya, pertemuan selanjutnya dengan izin Allah. Sekalian kita masuk kepada nama Allah yang paling agung, yang paling pertama. Nama Allah yaitu siapa? Allah itu sendiri. Rabi'an, yang keempat. Al-alimu billahi ta'ala haqiqatun yastadallu bima alima min sifatihi wa af'aluhu ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'u min al-ahkam. Li'annahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi wa af'aluhu dairatan bainal adli wa fadli wal hikmah.
Apa yang keempat, urgensinya dan manfaatnya kita mempelajari Asmaul Husna, semakin menjadikan kita mengenal syariat Allah. Kenapa kita semakin mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala? Karena syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan realisasi dari nama-namanya. Coba kita lihat contohnya syariat Allah yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan bagi kita yang bersumber dari nama dan sifatnya. Kita ambil nama sekali lagi Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim sebagai contoh. Dan kita ambil nama dan sifatnya tadi apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita ambil syariatnya contohnya salat. Contohnya salat. Bandingkan dengan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan salat, bandingkan dengan awal pertama salat ditegakkan bagi kita. Berapa kali pertama? 50 kali. Nabi naik lagi. 40, turun lagi, naik lagi. Jadi berapa? 20, 30, 20, 10, terus akhirnya jadi 5. Itu pun Nabi Musa bilang, "Ayo balik lagi." Balik lagi. Tapi Nabi SAW malu. Aku malu kepada Allah. Kata para ulama, kalau ini Nabi mau balik lagi, Allah pasti kasih keringanan. Allah masih kasih keringanan kepada hambanya. Dibandingkan umat terdahulu. Coba berapa kali mereka sholat. Ini yang pertama, bandingkan dengan apa? Sholat. Dengan awal disyariatkannya. Yang kedua, kita lihat satu syariat saja. Bandingkan dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hari kita diberi waktu Allah berapa? 24 jam. Kita diperintahkan sholat berapa kali? 5 kali. Satu kali sholat berapa menit? Jangan 5 lah. Cepat banget. 10 lah ya. 10. Kali sih 10. Kalau jadi hitungannya enak kalau 10. 10 kali 5. Waktu yang Anda punya. 24 jam kurangi 50 menit. Masih sisa? 23 jam 10 menit. Itu kalau nggak sholat emang orang kebangetan. Benar-benar nggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah waktu yang segitu tetapi Allah masih ganjar apa? Sama dengan sholat 50 kali. Ini kalau kita merenungkan satu saja. Makanya beliau mengatakan di sini perkataan yang indah sekali. Bahwa semakin kita mengenal Allah, akan semakin kita mengenal syariat Allah. Karena syariat-syariat Allah ini bersumber dari nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Itu baru satu contoh, sholat saja. Jangan poligami ya, karena saya yakin belum pada siap. Kita bahas masalah sholat aja. Contoh lagi puasa. Coba dibandingkan, seandainya bisa nggak Allah merubah aturannya? Kita dalam setahun disuruh puasa 11 bulan, 1 bulan leren. Bisa nggak? Tapi kenapa Allah kok memerintahkan kita akan hal tersebut? Kenapa Allah justru memerintahkan kita akan hal tersebut? Itu semua karena kasih sayangnya kepada kita di muka bumi. Berapa kasih sayang yang Allah berikan kepada kita di bumi? Baru 1, Bu. Kemana 99? Disimpan di surga. Satu saja nikmat surga kita cerita tentang apa? Sungainya. Sungainya surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anharun tajri min ghairil khudin. Sungai yang mengalir tanpa parit. Kalau kita lihat sungai di bawah kita, negara kita ini sungainya masuk bawah tanah. Tapi sungai di surga itu ngalirnya di atas tanah, Bu. Itu saja nggak masuk di akal kita. Itu baru satu nikmat. Belum nikmat-nikmat yang lain. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, semakin hari atau semakin minggu seorang itu akan semakin ganteng dan semakin cantik. Di sana nggak ada make up, Bu, nggak ada pons, nggak ada apa lagi, Wardah, nggak ada di sana. Nggak ada toner gitu, nggak ada toner apa toner bacanya? Toner, nggak ada toner, nggak ada eyeshadow, nggak ada di sana. Disebutkan dalam sebuah hadis, mereka akan berkumpul di satu pasar di hari Jumat dan mereka kembali ke keluarganya. Kata keluarganya, "Mas, hari ini kamu semakin tampan." Maka suaminya pun mengatakan, "Engkau wahai istriku, wahai bidadariku, engkau pun demikian semakin cantik jelita." Dan itu terjadi setiap waktunya.
Penghuni surga tidak akan tetap di wajah yang seperti ini. Jadi makanya Bu, wajahmu sekarang yang pas-pasan, jangan bawa operasi wajah jadi wajah Korea. Kalau kita mengenal Allah begitu sayangnya kepada kita, kita akan melihat syariatnya begitu agung. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat yang kita mengatakan apa? Dalam surat At-Tin, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsan. Allah mengatakan bukan khair lagi, tetapi mengatakan ahsan, yang terbaik. Ada manusia wajah tikus? Tidak ada. Tapi sekarang ada manusia pengen jadi wajah tikus, pakai filter itu. Udah bagus-bagus Allah kasih wajahnya. Kalau dia merenungi begitu besarnya kasih sayang sama Allah kepada kita, dia tidak akan melakukan yang neko-neko seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dan terakhir saja kita tutup di sini. Coba kita lihat sebelum kita masuk ke poin kelima. Di sini ada perkataan indah sekali. Perkataan Ibnul Qayyim. Apabila, apa kata beliau di sini? Apabila sampai kepadanya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian seorang hamba menerima dan dengan penuh penerimaan, kemudian dengan ridho dan tunduk pasrah dengan nama-nama dan sifat itu, maka hatinya pun akan semakin bercahaya, dadanya semakin lapang, dan ia pun akan dipenuhi dengan kecintaan dan kegembiraan karena pengenalannya yang sempurna tersebut. Dengan itu akan bertambah kuat kegembiraan dan semakin besar kecukupan, semakin kokoh pula pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kelima. Khamisan, at-talazzumu al-wathiqu baina sifatillahi ta'ala wa ma yaqtadihi minal ibadati adh-dhahirati wal batinah. Termotivasi, yang kelima, termotivasi beribadah lahir dan batin. Contohnya nama Allah Ar-Razzaq, yang artinya Allah adalah zat yang maha menjamin rezeki. Sejak kapan kita dijamin rezekinya, Bu? Sejak kapan? Sejak di dalam janin, bukan sejak dalam lahir. Sejak di dalam, apa yang dijamin sama Allah dalam lahir? Dalam janin itu apa saja? Umur, ajal, terus jodoh itu masuknya rezeki. Ini saling salah difahami. Jodoh itu masuknya dalam rezeki. Makanya terkadang itu ada yang nikah, cerai, terkadang timbul pertanyaan, Ustaz, jodoh itu maksudnya bagaimana? Timbul kerancuan di situ kan, jawabnya kan? Katanya jodoh sudah ditetapkan. Ya, jodoh itu masuk dalam rezeki. Makanya kadang kita itu punya rezeki, kadang kita dapat, kadang hilang. Nah, itu jodoh itu masuk dalam jenis rezeki. Jadi yang ditetapkan Allah apa? Bikat birizkihi wa ajalihi. Kemudian wasaqiyun au sa'idun. Bahagia ataupun sengsara. Ini empat perkara yang Allah tetapkan bagi seorang hamba ketika di dalam janin. Yang maksudnya di sana termasuk salah satunya adalah rizkinya. Maka ibu-ibu, jangan khawatir anak-anak sekolah yang tinggi ya, nanti kamu harus jadi insinyur kimia. Tapi udah nggak usah ikro, nggak usah belajar ikro. Nah ini ibu sesat ini. Anaknya disuruh belajar agama, Bu, suruh belajar Al-Quran agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pengenalan tersebut dia akan semakin apa? Semakin sayang kepada Allah. Yang dengan pengenalan tersebut, kalau seorang hamba tahu, oh rizki sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Ya sudah, ngapain saya hasad? Kalau begitu saya cukup tawakal saja sekarang. Saya berusaha semampu saya, sisanya saya serahkan sama Allah. Ini kalau sudah yakin, tapi kalau nggak kenal sama Allah, ya udah. Tetangga saya ini baru buka usaha, kurang ajar ini. Tanah kuburan di mana nih? Kan ada begini, Bu. Ada nggak begini? Saya awal pindah Jakarta diceritain tetangga saya, Bu. Itu Ustaz, warung baru buka Ustaz. Di Jakarta, Bu, ada orang pola pikir orang pelosok, Bu. Diambil tanah kuburan, ditaburin depannya gini, biar sama-sama jualan kelontong nih. Kenapa harus hasad? Kenapa? Saya diceritakan di negeri Saudi dahulu, dalam beberapa waktu yang lalu, ada orang buka bisnis yang sama, saling berseberangan tokonya. Karena tawakalnya tinggi dan mereka itu diajari tauhid dari kecil. Toko yang satu itu tutup, Bu. 1 minggu atau berapa hari, ditanya sama manajernya, "Bos, kenapa kok tutup?" Itu di depan itu pesaing kita buka toko yang sama. Kata bosnya, "Izinkan orang lain mengenal tokonya." Biar orang lain apa? Kenal tokonya, sehingga tinggal mereka menentukan rezeki Allah tinggal sisanya.
Mereka tinggal tawakal saja. Nggak kayak kita. Wah, toko sialan ini buka sama kayak saya nggak izin. Kayak nggak ada tempat lain, kayak nggak ada bisnis lain. Kenapa harus gini? Bersaing. Bersaing sehat saja. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa. Kalau orang sudah yakin sama Allah, sudah selesai. Nggak perlu menjatuhkan yang lain. Rizki nggak akan tertukar. Cuman yang membedakan nanti apa? Kualitasnya. Ada yang meraih dengan cara yang haram sehingga kualitasnya berkurang. Ibu-ibu yakini ya. Ibu mau menempuh cara yang halal atau cara yang haram dalam mencari rizki, itu tidak mengurangi jatah rizkimu. Tidak mengurangi raja, tapi mengurangi jatah kualitas rizkimu. Maka berusaha untuk apa? Berusaha untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Baik, kita baca di sini sebagai penutup saja. Fal ilmu fa'allama al-'abdu bitafarrudir Rabb ta'ala bid-dharri wan-naf'i wal-a'ta'i wal-man'i wal-khalqi wal-rizqi wal-haya'i wal-imta'i yumathiru lahu ubudiyatu tawakkul batinati walawazimut tawakkul wa thamaratin dhahiratan. Ini kesimpulannya beliau menyebutkan dengan ibadah lahiriah dan ibadah batin tersebut akan hilang sifat sombong dalam diri kita, akan timbul sifat malu kepada Allah ketika kita mengenal nama Allah, akan timbul ibadah lahiriah, lahir batin bagi kita. Akanlah ibadah yang tidak nampak, ibadah hati kita akan timbul di sana. Kita tidak akan hasad, tidak akan sombong. Ini akan timbul dalam diri kita. Agar ia semakin yakin bahwa keilmuan itu mengikuti kemuliaan sesuatu yang diketahui dan tidak ada sesuatu yang diketahui yang lebih agung dan lebih mulia daripada perkara itu, yaitu mengenal zat Allah yang maha mulia dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dengan itu bertambah kuatlah kegembiraannya, semakin besar kecukupannya, semakin kokoh pengenalannya kepada Allah, jiwanya pun semakin menjadi tenang dan hatinya pun semakin tentram. Maka ia pun menjelajah dalam medan-medan pengenalan Allah dan memandang dengan mata hatinya di taman-taman dan kebun-kebunnya. Ini kesimpulannya di sini beliau ingin mengajak kepada kita, dengan kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan Asmaul Husna tersebut akan menjadikan kita beribadah dengan apa tadi? Beribadah dengan lahir dan batin kita. Kita jadi semakin tawakal, nggak hasad, nggak lain sebagainya. Mudah-mudahan ini muqaddimah bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ada apa, sedekah subuh apa ini? Oh, ditempelkan. Oh. Di mana di sini? Oh, digagas. Baik. Oh ya. Ibu-ibu itu nanti ada stiker dibagikan sama Dedi. Mumpung lagi bulan Ramadan, nanti bisa taruh di kulkas. Jadi buat sedekah subuh di bulan Ramadan atau nanti bisa seterusnya sehari 1.000 buat ngebantu tersebarnya dakwah agama Allah dan untuk perkembangan dakwah agama Allah ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terkumpul banyak, mudah-mudahan doakan Ustadz Al-Huja bisa punya tempat sendiri, bisa membebaskan lahan. Amin. Ya, target kita ke situ. Jadi nanti ibu bantu sebar buat ke keluarga sehari hanya 1.000 ya, istiqomah sehari 1.000 berarti sebulan hanya 30.000 Ustadz. Tidak seberapa Ustadz, tapi istiqomah ya, biar dapat doa malaikat setiap hari. Dibagikan Dad? Bapak-bapak bisa istiqomah, Bu. Ibu-ibu juga harus bisa istiqomah. Bapak-bapak kan istiqomah. Istri 3 kontrakin rumah. Baik, pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana sikap seorang ibu ketika anaknya kabur karena merasa dikekang dan tidak mau pulang lagi? Menangislah Anda. Sikap ibu ketika seorang anaknya kabur karena merasa dikekang. Yang pertama, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta agar diberi taufik dalam mendidik anak-anak. Ini yang sering dilupakan sebagai orang tua. Orang tua itu sering lupa doa sama Allah agar diberi taufik dalam mendidik apa yang Allah amanahkan kepada anak. Ini kan amanah dari Allah, titipan dari Allah, dan kita tidak mungkin memegang amanah dengan baik dan sempurna tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sikap seorang ibu ketika anaknya kabur karena dia merasa dikekang adalah apa? Berdoa kepada Allah agar Allah memberinya taufik. Yang kedua, muhasabah diri. Introspeksi diri. Mungkin ada cara yang salah saya dalam mendidik anak sehingga anak ini kabur dan tidak merasa nyaman. Kemudian yang ketiga, berusaha merubah sikap dan menasihati anak dengan cara yang dia sukai.
Karena tidak semua anak itu masuknya nasihat dengan satu cara. Ada yang harus ada yang masuknya nasihat itu harus dibelikan sesuatu dulu. Ada yang masuk nasihat akan mendengarkan nasihat ketika dia diajak jalan terlebih dahulu. Ada yang masuk nasihat ketika dia diberi iming-iming dan ancaman dan lain sebagainya. Ini trik-trik sebagai orang tua saja. Tapi yang tentu yang paling pertama adalah apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pertanyaan, bagaimana cara seorang hamba merasakan kasih sayang Allah dalam hidupnya? Ya tentunya dia menyadari nama-nama Allah, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tadi kita sudah sebutkan, kalau kita nggak belajar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita nggak akan bisa mungkin mengenal Allah. Ya kita belajar nama-nama Allah itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai koleksi. Bukan sebagai koleksi. Jadi percuma ibu punya 99 nama digantung di rumah, kalau nggak ngerti nama-namanya nggak akan bermanfaat. Tadi maknanya ahsoha ada 4, apa saja? Menghafal, mengerti tafsirannya, mentadabburinya, mengamal. Saya tambahin 1, berdakwah dengannya. Berdakwah dengan nama tersebut. Yang ketiga pertanyaan, jika Allah sangat penyayang, mengapa manusia diuji dengan kesulitan? Allah mengatakan, wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang dilakukan. Yang pertama, manusia muhasabah. Karena kita ini nggak selantiasa melakukan kebaikan. Karena kita kadang melakukan apa? Keburukan. Yang keburukan itu mengantarkan kita kepada apa? Ujian. Ya kalau kita sudah taat, kemudian kita diuji, kata Nabi SAW, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala ada hatta syaukatu yashkuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim itu dari rasa sakit yang terus menerus, rasa capek, kekhawatiran, pikiran, atau karena sedih karena ada sesuatu yang hilang, susahnya hati, atau sesuatu yang menyakiti dirinya sampai duri yang menancap dirinya itu semua karena Allah ingin menghapus dosanya. Jadi kita mikirnya di situ. Jangan mikir saya kok diuji sama Allah. Dan coba perhatikan satu hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, ada seorang hamba yang mereka itu sejatinya sudah ditetapkan sama Allah kedudukannya di surga. Mereka sudah memiliki kedudukan atau level sendiri di surga. Tetapi kata orang Jawa, amalannya orang ngoyak. Apa itu? Amalannya nggak ngejar, amalannya biasa-biasa saja. Yang harusnya levelnya di sini, tapi karena amalannya biasa-biasa, dia nggak nyampe. Sehingga Allah uji dia dari hartanya, anaknya, kondisi tubuhnya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Agar dia bisa sampai di sini, musibah tadi atau ujian yang menimpa dia tadi, itu bisa dia capai surga yang Allah tetapkan tersebut dengan cara apa? Sing sabar, kata orang Jawa. Kata Nabi SAW, kalau dia sabar, dia sampai ke sana. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang dia tidak mendapat musibah di ujian ketika di hidup ini? Ketika dia di hari pembalasan, dia melihat orang-orang yang mendapat ujian, tetapi dia bersabar, dia pengen ngerobek tubuhnya atau pakaiannya. Karena apa? Melihat orang ini begitu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hari pembalasan. Maka musibah ini sebagai bentuk kasih sayang. Ujian yang menimpa kita ini juga sebagai bentuk kasih sayang. Dan Allah mengatakan, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengatakan beriman sementara kalian enggak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Orang-orang dahulu itu diuji agar Allah tahu mana yang imannya jujur dan mana imannya yang abal-abal. Mana yang imannya dusta. Jadi ujian itu bukan semata-mata karena Allah apa? Allah benci kepada kita. Allah itu sayang sama kita. Bahkan sekelas Fir'aun saja apa? Masih Allah kasih rizki. Ya. Ini pertanyaannya tulisan dokter. Mohon maaf saya nggak bisa komplit bacanya mungkin ya. Ustadz, apabila tidak ada masjid yang melaksanakan sholat tarawih sesuai sunnah, apakah kita lebih baik sholat di rumah? Ini ibu-ibu maksudnya. Kalau yang dimaksud ibu-ibu, apakah kita lebih baik sholat di rumah? Jawabannya iya. Memang sholat bagi wanita terbaik di rumah. Ibu-ibu sholat di rumah, ini lebih baik. Nanti bilang aja sama suaminya, Mas, imamin saya jenengan sholat apa? Niat sholat
tahajud, saya sholat tarawih, tapi mas nggak usah sholat witir, nanti saya witirnya sendiri nggak apa-apa gitu. Atau kalau suaminya nggak bisa, ibu bisa baca Quran lebih baik, ibu sholat sendiri nggak masalah. Sholatnya wanita yang terbaik adalah di rumah, dan yang terbaik di rumah adalah yang tidak nampak, yang semakin tersembunyi, semakin baik. Makanya kalau bisa ibu-ibu itu bikin gorong-gorong, gorong-gorong khusus tempat ibadah. Lanjutannya, lebih baik kita sholat di rumah. Iya, bagaimana pelaksanaannya sholat sendiri? Ya sholat tadi bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Pertanyaannya di sini, apakah lebih baik pada sepertiga malam? Ya terserah ibu mau dilaksanakan semampunya saja. Dilaksanakan semampunya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Itu kan di tarawih dilaksanakan di awal waktu, ini dalam rangka memajukan waktu, karena takutnya hikmahnya di antara ulama menyebutkan kenapa tarawih tidak di akhir, karena takutnya kalau diakhirkan nanti nggak ada yang nggak sahur nantinya, takutnya nggak sahur dan ngantuk. Ya, ini Islam ini masya Allah. Jadi sekali lagi kita bilang, semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin tahu bahwa syariat ini begitu mulianya. Semakin kenal Allah, semakin mengenal syariat dengan baik. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita berjumpa di waktu selanjutnya ya. Semoga semua dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam kebaikan, senantiasa berbuat kebaikan, dan jangan lupa Bu, jangan lupa tadi saya nasihatkan. Usahakan mulai malam ini harus punya yang disedekahkan. Kalau di hari-hari lain ibu-ibu perhitungan enggak apa-apa. Tapi di hari-hari 10 terakhir ini jangan sampai jadi orang pelit. Bahkan Nabi dikatakan Ibnu Abbas, wa kana ajwadu fi Ramadan. Nabi itu paling dermawan di hari Ramadan. Bahkan dia itu berhembus lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kebaikannya itu lebih cepat. Kita tahu angin berhembus itu lebih cepat. Tapi Nabi SAW itu lebih cepat dalam berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Ibu-ibu kira-kira lihat ada kebaikan apa? Ada duri di jalan, singkirkan. Ya. Ada kebaikan apa yang bisa kasih? Bisa ngasih apa yang di rumah, kasih. Ya. Baju-baju di rumah kira-kira nggak kepake, kasih tetangganya yang bisa yang nggak mampu beli baju lebaran, yang kira-kira masih bagus. Berusaha untuk memberi setiap hari, coba. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan sisa ini, dan semoga ini adalah Ramadan terbaik bagi kita dan banyak amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu Ustaz. Ibu-ibu besok masih kajian ya? Masih ada kajian besok. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.